yang mencari keuntungan juga gitu ya. Oke, ini filenya sih yang kemarin gitu ya, cuman memang karena dia berbahasa Inggris ya, saya coba terjemahkan bebas gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya. Mana filenya? Ini kayaknya. Nah, ini bener ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi setiap tahun WHO gitu ya mengadakan peringatan ya International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ya. Nah, ini ternyata emang materi dari Bu Vidya juga sama ya, cuman karena banyak berbahasa Inggris gitu agak bingung juga gitu ya. Lebih baik kita terjemahkan sedikit bebas gitu biar gimana pun ya, karena bahasa ibu kita bahasa Indonesia biar lebih gampang dari bahasa Indonesia lah ya dibanding pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya, tapi kalau yang sudah mahir banget sih silakan lah ya. Kalau saya sih nggak mahir-mahir gitu ya bahasa Inggrisnya ya. Asal tahu-tahu aja dah. Oke ya, jadi setiap tanggal 26 ya, setiap tahun ini ya, setiap tahun WHO ya melalui jubirnya tuh ya, ini dari UNODC berarti ya, itu memperingati gitu ya, untuk memperingatkan juga bagi pada semua penduduk dunia gitu, jangan sampai kena narkotik gitu ya, umumnya ya. Ya kalau remote saya nggak berfungsi nih, bentar. Nah, oke. Nah, oke ya. Jadi Hari Internasional ya Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan obat-obatan terlarang ya. Ini katanya sudah diamati setiap tahun tanggal 26 Juni sejak 1989. Belum pada lahir kali ya? 1989 Pak. itu ya. Ya, kemudian tanggal 26 ini ada untuk memperingati Lin Zexu yang mendistribusikan perdagangan opium di Humen, Guangdong berakhir 25 Juni 1839, tepat sebelum Perang Candu pertama di Cina. Ya, jadi kayaknya emang Cina termasuk orang yang makan narkoba juga terbesar gitu ya di dunia ya, karena memang penduduknya banyak ya. Walaupun perdagangan atau cikal bakalnya narkoba ini biasa ya di Eropa itu dari beberapa negara, dan di Asia itu yang terkenal dengan Golden Triangle gitu ya, Burma, Laos, Thailand itu ya, sebagai penghasil ya, kemudian mendistribusikan ke seluruh dunia ya. Nah, Indonesia juga masuk tuh ya. Jadi Indonesia ini tempat yang, waduh, pasar yang baik gitu ya. Suka lah pedagang itu ya. Waduh, marketingnya gitu ya, karena penduduknya banyak gitu ya. Dan apalagi ya negara-negara yang dianggap negara belakang gitu ya, miskin berkembang gitu, wah itu paling gampang lah ya. Ya tapi walaupun begitu nggak semuanya ya. Jadi artinya masalah populasi, masalah demografi, sosial budaya negara itu penting gitu ya, bisa dipengaruhi ya. Amerika aja yang terkesan negara maju ya, waduh, pemakainya juga terus meningkat gitu ya. Ya dan inilah ya yang menyebabkan, maksudnya apa, clandestine ya yang kemarin kita bahas itu terus bertumbuh ya, tidak pernah mati ya. Bahkan seorang pengedar gitu ya yang sudah pernah jadi mafianya gitu, dia bercerita sepertinya nggak ada yang bisa menang gitu lawan mafia ginian gitu katanya ya. Jadi mafia narkoba itu susah dikalahkan. Jadi usulan mereka itu malah harus tetap itu semua dilegalkan gitu loh. Nah, ya itu ya jadi pemikiran kita ya, untuk kita sebagai ilmuwan ya, sebagai orang yang terus belajar berpendidikan, apakah bisa begitu ya? Karena kan ya negara-negara udah pasti ini menentang tadi ya perdagangan ilegal gini, obat-obat begitu nggak boleh. Tapi nggak bakal bisa kalah gitu. Ternyata mafia itu katanya udah lebih jago, lebih lebih kejam gitu. Siapa yang berani? Polisi kalau mau nangkap dia tinggal diancam aja, awas kamu ya berani nangkap ya, nanti saya bunuh kamu sekeluarga. Apa dia masih berani?
Ya itu kan pertanyaannya ya. Ya walaupun ya polisi kalau takut mah jangan jadi polisi lah gitu ya. Kita mau ngomongnya enak ya. Ah ngapain kalau pengecut begitu? Ya udah ya nggak usah jadi polisi gitu. Tapi kan nggak segampang itu gitu ya. Semua orang ya mau kerja bener tapi juga mau keluarganya selamat kan gitu ya. Keluarganya aman. Nah itu kan manusiawi ya. Nggak bisa juga gimana-gimana gitu ya. Ya tapi kalau lagi daftar jadi polisi ditanya begitu, bilangnya nggak nangkap penjahat ya pasti nggak bakal diterima ya. Belum apa-apa ya udah takut gitu kan. Ya, dengan resolusi 42.11.2 tanggal 7 Desember 87, Majelis Umum memutuskan untuk mengamati atau memperingati gitu ya. Ini kan makanya terjemahannya itu ya tadi ya bebas ya. 26 Juni sebagai Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap ya. Illicit trafficking nih ya yang kita hari ini kita bahas ya. Sebagai ekspresi tekad untuk memperkuat kerjasama aksi melawan ya masyarakat nasional internasional melawan penyalahgunaan narkoba gitu ya. Oke, pengetahuan yang lebih baik ya, better knowledge for better care. Ya jadi semua apa-apa ya pengetahuan dulu ya. Ya kalau kita nggak tahu apa-apa, ya kita bakalan jadi nggak bener lah, susah ya. Oh ya gara-gara better knowledge for better care ini sekarang hati-hati ya banyak penipuan-penipuan gini ya. Aduh kemarin aja saya ketipu gitu ya. Ya, tapi begitulah ya. Saking pintarnya penipu itu sampai kita nggak berasa mau ditipu gitu ya. Jadi pengetahuan yang lebih baik untuk perawatan yang lebih baik ya, better knowledge for better care gitu ya, menekankan perlunya peningkatan pemahaman tentang masalah narkoba dunia dan bagaimana pengetahuan yang lebih baik akan mendorong kerjasama internasional yang lebih besar. Ya tadi ya, tapi yang tadi ya dari awal yang saya infokan bagi mereka tuh mafia-mafia itu susah dikalahkan ya karena tadi ya penjualannya ini urusan duitnya itu bukan cuma main ratusan juta miliaran ya udah banyak banget lah. Jadi siapa yang bisa melawan uang gitu ya kalau ngomong kasarnya ya. Yang macam-macam ya udah dikirimin aja duit lah. Coba dia kirimin duit lah sono berapa miliar kayak masa dia masih mau macam-macam ya kan. Udah diancam dan dikirimin duit coba. Siapa yang bisa bergerak lagi? Awas kamu ya kalau kalau ngutak-ngutik saya keluarga kamu saya habisin. Dan ini hadiahnya, kirimin duit 5 miliar gitu. Wah, udah mau gimana lagi ya? Nah, ternyata nanti di cerita Freddy itu juga ya, ternyata ada kepala polisi yang bekas polisi narkoba gitu. Malah dia jadi ikut gitu ya. Jadi ikut kelompok mafia narkoba. Kan aneh gitu ya. Nah, itu ya mungkin orang takut sih takut, tapi jangan sampai malah ikutan gitu ya. Ya manusiawi lah kalau kita takut diancam gitu. Tapi jangan ya malah kita terjun gitu ya. Wah, kayaknya enak nih ginian. Makanya tadi yang dia bilang ya, semuanya serba kuat gitu mafia itu ya. Pada zaman COVID juga nanti nih ya, kan emang COVID udah lewat gitu maksudnya ya. Itu kan pada semua di stop ya, apa penerbangan, apa tidak boleh antar negara dan lain sebagainya. Tapi pedagang narkoba ini mah sakti gitu ya, punya cara dia kan gitu untuk bisa melewati itu dan itu bermasalah juga ya bagi para pemakai ya, karena tadi masalah COVID ini pemakai jadi kurang nih pasokan nih ya. Nah, sehingga itu tadi ya banyak yang sakau gitu ya karena kekurangan pasokan ya. Ya, tapi ya tadilah ya berbagai cara digunakan oleh pengedar gitu ya atau mafianya ini untuk terus ya mensuplai ya karena tadi harga uangnya itu luar biasa ya. Kurirnya aja setiap kali ngirim per kilo itu contohnya dapat nih 5 juta gitu. Waduh, bayangin itu berapa banyak duit itu ya. Ya, jadi pada tanggal 26 ini didedikasikan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Ya, tapi tadi ya idealnya memang dunia maunya bener gitu ya. Kita juga setuju lah ya bahwa tidak boleh obat-obatan ya yang sifatnya tadi mencandu merusak ini ya sembarangan gitu ya. Tapi kan kalau kalian pelajari lagi ya, lihat lagi banyak berita-berita itu ada juga loh obat resep yang disalahgunakan gitu loh. Jadi nggak semuanya obat jalanan gitu ya, street market atau black market gitu ya. Obat yang diresepkan secara legal itu ya berarti dari maaf maaf gitu ya, mungkin ya tenaga kesehatannya itu ya, dokter apotekernya itu
tadi tidak tidak mau tahu gitu. Yang penting ada resepnya, mau palsu mau enggak, penjualan jalan lah contohnya kan gitu ya. Nah itu yang legal-legal seperti fentanyl gitu, itu kan udah legal gitu. Tapi ternyata sekarang di dunia ini sangat banyak itu dia nomor satu dia disalahgunakannya ya. Yang kalau yang udah umum mah kokain dan ganja lah ya. Itu yang paling paling terus nggak pernah hilang gitu ya disalahgunakan. Kemudian ecstasy apa ya itu ikut lah ya. Dan yang perlu diwaspadai ini ya, terutama kaum wanita ya, karena kalau kaum pria, maaf maaf gitu jarang direp ya, jarang diperkosa gitu kalau pria. Tapi wanita kan banyak gitu ya. Nah, jadi ada obat-obat yang memang ya, kemarin kita juga ngebahas sedikit ya. Nah, itu ada obat-obat yang dimix untuk tadi ya, istilahnya memperkosa ya, karena kan tidak tidak sadar dan tidak suka sama suka gitu ya. Ya kita terlepas dari omongan masalah agama ya, tapi artinya kalau kalau suka sama suka kan tidak dilaporkan sebagai perkosaan kan gitu. Tapi kalau dia tidak sadar dikasih obat, tidur gitu pagi-pagi udah digituin dia tahu kok saya udah nggak pakai baju nggak pakai apa, nah kan artinya sudah diituin ya, dengan tanpa persetujuan gitu. Nah itu juga obat-obat tersebut sangat banyak ya, jadi mulai laku gitu ya, banyak dipakai di diskotik gitu ya, banyak yang ngincer gitu kan. Nah, itu juga perlu di dipelajari dengan baik ya. Ya, jadi penyalahgunaan narkoba ini bagaimanapun tidak hanya mencakup kokain, halusinogen, ganja ya, opiat ya, termasuk juga obat resep. Nah, ini ya obat resep ini yang fentanyl ini ya, sekarang ini di Amerika katanya, waduh, nomor satu ini. Kekuatannya katanya tinggi ya. Kalau nggak salah itu kan 10 kali dari morfin atau 100 kali gitu untuk rasa sakit. Ya, tapi kalau sering-seringan kan kita udah pelajari ya bahwa obat ini akan mencandu gitu ya, karena akan menstimulasi otak kita. Nah, untuk mahasiswa harus banyak belajar ya bagaimana mekanisme obat-obat narkotika ini bisa mencandu di diri kita ya. Kemudian kalau kita tidak konsumsi akan keluar efek sakau gitu ya atau withdrawal itu ya. Nah, itu perlu dipelajari tuh. Oke ya, kecanduan narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Ya, kecanduan narkoba dan penyalahgunaan narkoba, penggunaan kronis atau jadi kebiasaan tadi ya. Ya awal-awal kebiasaan gitu ya, lama-lama ya terus gitu ya. Jadi zat kimia apapun ya untuk mengubah keadaan tubuh atau pikiran untuk tujuan yang dijamin secara medis. Ya, maksudnya tadi ya, awal-awal mungkin dia buat obat gitu ya, yang tadi ya. Memang awalnya begitu semua ya, kokain, heroin itu awal-awal ditemukan ya pada zaman perang gitu ya. Ya biasa kan orang serdadu kalau ketembak kan sakit banget gitu ya, nggak ada lagi zaman dulu istilahnya belum ada obat yang kuat gitu menekan rasa sakit. Nah, ditemukanlah kokain, heroin ini, wah bagus ini gitu, mantap gitu ya, istilahnya prajurit kalau dikasih itu langsung dia santai gitu, nggak kesakitan, nggak teriak-teriak gitu. Ya tapi ternyata efek sampingnya itu ya bukan efek samping ya, ya kecanduan lah ya, pokoknya memang karena dia tadi ya langsung masuk ke sistem otak kita ya dan mengubah neurotransmitter di otak kita gitu ya, digantikan sehingga kalau tidak diisi dia tubuh kita malah nagih gitu ya. Loh kok ini mana neurotransmitternya yang biasa ada gitu. Nah nggak ada. Nah dia jadi sakau gitu ya. Nah gitulah. Sejak diketahui itu ya pelan-pelan dilarang lah ya. Nah itu semua begitu ya. Jadi orang yang tadinya sakit pakai obat itu sih wajar-wajar aja namanya orang sakit kan. Tapi ternyata nanti orang sehat yang udah enggak sakit kok mau pengen lagi gitu pakai gituan. Nah, itu yang jadi masalah ya. Akhirnya kan orang sehat itu jadi sakit itu. Ya, maksudnya sakit secara dia butuh terus gitu ya. Kemudian juga ya penyalahgunaan zat lain ya selain obat-obatan itu termasuk alkohol ya. Yang kalau kemarin kita lihat ya, ternyata alkohol ini sebenarnya nomor satu ya yang obat yang punya efek buruk gitu ya. Tapi kan alkohol legal. Ini yang menarik ya. Alkohol ini legal gitu ya.
Di Indonesia pun walaupun maksudnya apa ada yang haram dan halal, tapi dia legal gitu loh, nggak dilarang jualan alkohol. Siapapun boleh konsumsi gitu ya. Ya menurut kalau tadi apa dia boleh secara agamanya atau memang dia apa gitu kan. Tapi kalau yang agama ya itu mah aturan agama ya yang melarang nih contohnya kan. Nah, tapi kalau yang enggak ya contoh kalau kita paling suka nonton film Korea kan kita lihat situ. Tiap hari pasti dia minum soju itu ya. Ya katanya alasan negara mereka lebih banyak karena musimnya ada ya dinginnya gitu ya. Perlu gitu untuk juga tadi masalah kalau susah tidur gitu ya. Ya memang secara dikit sih ya dia bisa dipakai begitu benar. Ya tapi kalau setiap hari gitu ya, nah itu jadi negatif ya. Dan yang menarik ini kalau kalian udah belajar kan di farmakologi alkohol ya. Jadi alkohol itu beda dengan obat-obat yang kita minum ya. Dia di apa di metabolisme secara apa ya? Secara perlahan dan konstan gitu ya. Kalau yang lain-lain pakai order satu, dia pakai order nol ini. Jadi dia contohnya 10 mili ini akan dikeluarkan dalam waktu 10 jam. Kalau kita minum 20 mili, ya dia akan dikeluarkan 20 jam. Kita minum 30 mili, dia akan dikeluarkan 30 jam. Beda dengan obat ya, dosisnya tinggi, dosisnya rendah. Ya kalau dia akan dimetabolisme dalam waktu 4 jam, semua itu kita minum 5 mili, kita minum 100 mili, akan dalam waktu 4 jam akan dimetabolisme semua. Ya, jadi alkohol ini termasuk yang lambat gitu diekskresikannya. Ya, tapi nggak ngerti kenapa gitu ya. Karena kenapa alkohol yang juga disalahgunakan ini dan biasa juga ikut-ikutan dia gitu ya. Kalau orang mengkonsumsi obat-obat terlarang nih, alkohol bisa dibawa-bawa lah. Dan itu juga yang menyebabkan jadi lebih lebih fatal gitu ya. Makanya dilarang lah ya. Makanya kalau kita pun sebagai orang farmasi kalau minum obat, minumlah dengan air putih. Ya, dalam kurung air bening. Air putih susu lagi. Ya, tapi kalau alkohol ini jangan lah ya. Obat apapun ya, obat yang merangsang SSP kita minum dengan alkohol tambah kuat, obat tidur kita minum dengan alkohol tambah kuat. Nah, gitu ya. Jadi ajaib gitu ya alkohol ini ya. Kita minum obat tidur tambah panjang, bisa nggak bangun lagi. Kita minum obat SSP, ya efeknya tambah panjang dan nggak tidur tidur lagi gitu. Waduh, bahaya kan? Sama juga jadi bahayanya. Jadi sangat dilarang lah ya alkohol digabung-gabungkan lah ya dengan obat lah. Itulah prinsipnya ya. Jadi jangan pernah minum obat campur alkohol lah. Ya, walaupun sama ya di seluruh dunia ya. Jadi alkohol untuk minuman keras itu berbeda dengan alkohol untuk tidak minuman. Artinya untuk pabrik obat yang apa untuk melarutkan sih nggak masalah ya, nggak boleh juga tapi ya untuk kosmetik lah. Nah, kosmetik ya, yang tidak di oral maksudnya ya, tidak diminum. Nah, itu beda ya. Jadi tetap dari pajaknya ya. Untuk minuman keras pajaknya besar lah, contohnya 30%. Tapi kalau untuk kosmetik ya paling 5% gitu. Jadi ya jelas lebih murah gitu ya. Tapi tadi ya tidak bisa ditukar nih. Makanya orang yang aduh yang banyak meninggal itu yang ngoplos-ngoplos itu tapi tanpa tahu dia ya bahwa itu alkohol yang bukan buat minum. Ya, jadi ya susahnya juga begitu ya. Kalau kalau apa kalau kamu tahu nih spiritus, tahu nggak, pernah tahu nggak spiritus? Dulu bahan bakar untuk lampu patromak. Zaman kalian udah nggak ada sih ya lampu itu ya. Semuanya udah pakai lampu canggih-canggih gitu ya. Ya, kalau zaman saya ini masih ada nih ya lampu yang diisi tuh dengan spiritus yang warna biru, kemudian dikocok-kocok gitu ya, dipakai ada itunya, tarik tutup supaya dia ada tekanan nanti lampunya jadi berpijar ya. Wah, terang itu jadinya. Lampu patromak gitu ya. Tapi itu zaman dulu ya. Ya, kalau kalian baca ya, orang yang seumuran saya nih 50-an ini yang paling hebat nih. Wih, paling hebat kan? Hebatnya kenapa? Karena sudah mengikuti zaman-zaman gitu ya. Gennya, gen A, gen B, gen Z, gen apa itu. Kami ngalamin semuanya. Dari TV hitam putih, kami ngalamin. Sampai sekarang TV digital, woy, kami ngalamin.
Tapi kalau kalian kan udah di tengah, udah di ujung-ujung nih. Kalian disebutnya Gen Z apa ya? Ya, yang udah beda gitu ya. Zaman saya dari TV hitam putih, yang masih pakai handphonenya itu sebesar apa batu bata gitu ya, pakai tas gitu ya, pakai antena. Kami tahu gitu semua ngalamin. Oh, ada gitu. Oh iya ada tuh orang ya. Oh zaman dulu pokoknya handphone mah sangat mahal lah ya. Oh, jadi orang cuma juga bawa handphone itu gede gitu ya. Kalau kayak kalian nonton film Hong Kong gitu yang sebesar apa gitu ya. Kayak apa ukurannya ya? Kayak botol Aqua gitu ya, yang 500 ml itu, yang ya segitulah, minimal segitu tuh handphone. Ya ada antenanya lagi. Ya kami tahu tuh, oh ya ada iya. Ya dari mulai komputer yang pakai dot matrix, printernya ya. Nah kami tahu gitu. Kalau kalian belum tentu mungkin nggak ngerti tuh Pak dot matrix apa Pak gitu. Ya yang masih pakai titik-titik tuh. Saya ingat itu ya skripsi saya masih ditulisnya pakai itu kayaknya. Ya zamannya pakai dot matrix ya, pakai printer yang pakai pita itu ya tintanya ya. Ah, sekarang mah udah digital ya, udah laser malahan yang berwarna-warni gitu ya, pakai pakai itunya serbuk. Ya, pokoknya macam-macam lah ya. Ah, itu kami ngalamin itu. Jadi orang tua kalian yang berumur 50-an itu sama tuh dengan saya ya generasinya ya. Jadi generasi yang paling hebat itu ya. Jadi mengalami semua tingkatan generasi sampai sekarang ya. Gitu kira-kira ya. Oke ya, kecanduan ya sifat kompulsif dari penggunaan narkoba meskipun bahaya fisik dan psikologi bagi pengguna dan masyarakat, termasuk obat-obatan terlarang dan tidak terlarang. Nah ini ya tadi ya, aduh yang tidak terlarang ini menarik ya, kayak rokok ya. Rokok juga kan, apa sih kalau nggak ngerokok asem katanya nih, itu kan sama, itu juga namanya kecanduan. Walaupun kecanduannya levelnya gitu ya, kalau kita bicara level ya, levelnya kita secara apa psikis dan rohani ya, jasmani dan rohani itu masih agak terkendali lah, agak ya, jadi nggak maksimal terkendalinya. Dan juga tidak tidak terkendali seperti kita mengkonsumsi yang tadi ya, heroin atau kokain atau ganja gitu. Ya, tapi itu kan sama aja kecanduan ya. Kayak yang perokok itu kan kalau nggak ngerokok, aduh, maaf, pusing dia. Ya, malah dulu saya pernah kerja bareng bareng temen gitu. Ada satu nih, kalau ada masalah mesin rusak nih, sebentar kata dia. Dia ngerokok dulu tuh. Wah, kayaknya nyari ilham dia. Oke, ya itu baru dia ngerjain. Jadi ya itu dia ya. Kalau nggak ngerokok nggak bisa juga ya. Nah, kemudian yang dilarang ini, yang tidak dilarang ini ya alkohol. Inhalasi juga kan tidak dilarang sebenarnya ya, tapi yang tadinya sifatnya bukan untuk obat jadi dipakai begini jadi negatif ya. Inhalan ini contohnya lem ya, yang paling terkenal itu yang dulu namanya lem Ibon ya, mereknya tuh ya Aika Ibon ya. Jadi nggak tahu juga bagaimana ceritanya itu ada orang yang mulai make ngelem gitu nama istilahnya ya. Eh, ya itulah ya informasi itu berguna tapi juga bisa menyesatkan orang ya kan. Artinya apa? Kita bisa tahu apa-apa itu dari informasi. Tapi ternyata informasinya disalahgunakan itu kan namanya kan. Kalau kita nggak ada informasi, kita nggak tahu apa-apa. Ya, tapi itu resikonya informasi ya. Tergantung kitanya nih mau pakai kemana informasi ini. Apakah informasi untuk kebaikan atau untuk kejahatan gitu ya. Atau untuk tadi ya, yang dipakai negatif gitu ya. Nah, itu bisa jadi negatif ya kalau dipakai gitu ya. Banyak kan lagi maka anak-anak yang kesannya namanya anak-anak lampu merah gitu ya. Anak-anak yang di jalan gitu, yang di lampu merah, wah itu paling suka itu ngelem. Nah sekarang jadi gimana bangsa ini dibawa gitu ya? Artinya anak-anak yang di lampu merah itu, yang hidupnya udah susah gitu, malah dia make-make obat-obatan begini. Kan tambah parah hidupnya ya. Ya itulah ya. Gimana itu pemerintah ya? Kemudian jenis zat yang disalahgunakan ya, zat yang disetujui oleh hukum ya, zat legal gitu ya. Makanya banyak banyak banget zat legal juga ya yang banyak disalahgunakan. Obat-obatan ini kan juga sebenarnya sebagian ada yang disetujui oleh hukum ya, legal gitu ya. Benzodiazepin ada yang legal, barbiturat ada yang legal, steroid ada yang legal, analgetik tadi ya, fentanyl itu ya, metadon itu legal, morfin legal.
Nah, yang menarik nanti ganja ya. Nah, ganja ini yang apa? Yang ganja medis nih. Kemarin saya udah pernah cerita belum ya ganja medis ya? Ya, jadi ganja medis ini dimodifikasi ya. Jadi tidak seperti ganja yang umum gitu ya, yang banyak THC-nya ya, yang membuat pemakainya itu jadi ya istilahnya negatif lah ya. Nah, dan dilarang lah ya, ganja itu dilarang ya, Undang-Undang Narkotika nomor 1 itu ya, Permenkes juga dia selalu ada di urutan narkotika golongan 1 lah ya, update Permenkes ya tahun 2022 apa itu ya, narkotik ya. Ya kemarin kayaknya kita udah bahas ya. Oh iya ya, udah dibahas ya. Ganja medis udah dibahas belum? Oh iya, ganja medis udah dibahas. Kenapa, Pak? Ganja medis, kamu udah dengar ganja medis kayak apa? Ganja medis. Ganja medis. Oh, ganja. Ya Allah. Iya, Kamu Pak. udah dengar? Ah? Suaranya nggak jelas, Pak. Ah, Bapak. Suara siapa yang nggak jelas? Suara saya nggak jelas. Iya, tapi kayak laptop saya, Pak. Tadi. Apa bedanya ganja medis sama ganja biasa coba kalau udah pernah dijelasin? Ih, saya taunya ininya, Bapak. Maksudnya dari dari saya gitu kayak kalau ganja medis ya dipakai buat pengobatan, kalau ganja biasa yaitu buat disalahgunakan gitu. Ya, bukan begitu. Oh, bukan Itu mah begitu. cuman dari kata-katanya doang itu mah. Yang Ya. namanya medis ya untuk pengobatan. Kemarin belum belum saya terangin. Udah Pak Apa kemarin. bedanya? Pak, kalau Udah ya. itu ya, Nah, coba siapa yang mau ngomong tuh? Abdul apa Permata? Sarah bermata, Pak. Iya coba. Apa bedanya? kandungan apa itunya Pak, ganjanya itu berapa persennya gitu, udah tinggi. Apa Kandungan ganjanya. Ya, ya. Pak, Oke. ganja lupa Pak. Oh, suaranya putus-putus ya. Iya, iya. Oke. Nah, jadi kalau di pohon ganja itu kan ada 3 ya kandungannya yang utama ya. Nah, yang belajar farmakologi harus sudah tahu nih kan udah dibilang ya. Narkotika ini eksklusif untuk farmasi loh. Jadi orang farmasi doang yang sangat intens mempelajari narkotika ya. Jadi ada kanabinol, kanabidiol, dan tetrahidrokannabinol gitu ya. Nah, tiga, tiga unsur ini, 3 zat ini ada di ganja gitu ya. Nah, untuk ganja biasa itu ya biasanya THC-nya ya. Yang keren itu kan ngomongnya delta 9 ya, delta 9 tetrahidrokannabinol ya. Wih, itu paling keren itu. Dan itu yang istilahnya yang dianggap zat yang tadi ya, yang sangat berperan gitu ya dalam ganja gitu. Buat mekanisme kecanduan, mekanisme apanya itu dia dia lebih berperan. Sedangkan untuk ganja medis, ditekan itu THC-nya kadarnya ya. Contohnya kadarnya yang alami ini yang normal 4-3-3 lah ya. Nah, delta 9 yang 4, kannabinol 3, cannabidiol 3. Tapi ternyata kalau untuk jadi obat, jadi medis, nah kannabinolnya atau cannabidiolnya ini di up nih. Ya dikerjakan tuh ya sama ahli ya itu ya biomolekul ya. Dirubah gitu sehingga mereka bisa naik kadarnya. Dan tetrahidrokannabinolnya si delta 9 ini ditekan. Nah, itu namanya ganja medis. Bukan cuman ganja medis buat obat, Pak. Iya, iya ganja medis namanya juga. Ya, jadi gitu ya. Jadi jangan mahasiswa jangan nggak tahu lagi kalau ditanya nih, apa bedanya ganja ganja medis? Ganja medis itu ya dimodifikasi gitu ya. Yang bukannya hanya namanya doang, namanya ganja medis nih. Tunggu bentar. Aduh, laptop saya udah mau mati nih. Kurang baterai ya. Oke, gitu ya. Kemudian banyak lah ya.
jenis-jenis obat yang disetujui ya atau legal ya. Obat legal banyak nih. Jadi itu dia ya, udah legal tapi ternyata akhirnya tidak legal ya digunakannya ya. Oke. Nah, kalau yang apa yang ilegal berarti dia bukan apa sebenarnya obat resep dianggap ilegal bila dialihkan ya. Nah, itu ya bila dialihkan dari penggunaannya yang tepat. Ya, morfin, fentanyl ini legal tadinya. Tapi kalau bukan orang sakit pakai morfin, bukan orang sakit pakai fentanyl, ya udah jelas ini tidak legal lagi dong. Ya. Nah, ini yang jadi masalah kalau orang ini ketangkep tapi dia ke dokter dulu tadinya. Ke dokter ah. Dok, saya kayaknya apa nih dok, stres dok, lemes dok, saya minta diresepin dong dok morfin. Nah, apakah itu jadi ilegal dia? Dia apa? Dia pakai nih teler gitu, ada polisi gitu. Anda memakai morfin. Iya benar, tapi saya pakai resep kok. Nah, itu bagaimana itu? Apakah itu dianggap itu penyalahgunaan? Sulit kan? Enggak kalau menurut saya orang ada resepnya kok resmi dia ke dokternya ada catat ada kan catatan di dokternya dia rekam mediknya kok. Iya kan? Benar nggak? Ayo, siapa yang mau diskusi? Kalau saya punya morfin dari resep, pas saya pakai saya teler. Ada polisi nih. Apakah saya ditangkap? Kalau dari resep enggak, Pak. Kalau bisa membuktikan dari resepnya. Nah iya kalau itu kita bisa bilang, oh saya dari resep dokter kok nggak percaya. Itu di etiketnya kan ada kalau nembus di apotek ya. Tapi tadi kita minumnya mungkin yang bilangnya, nanti minum jangan banyak-banyak ya. Satu kali minum 2 butir nih. Saya minumnya 5 apa 10 gitu. Kan teler kan ya? Nah, apakah saya ditangkap sama polisi? Enggak ya. Kalau menurut saya juga enggak ya. Ya, tapi tadi lah ya, mungkin ya, nanti polisi mencurigai gitu ya. Kalau kalian sekali begitu, mungkin lolos kita nih. Tapi ternyata sering-sering, ya jadi masalah. Itu pasti diteliti nanti. Itu ternyata itu tadi ya, yang tadinya legal jadi tidak benar gitulah. Ya, jadi morfin, opiat sintetisnya gitu ya. Ya, lebih baik bisa dibikin ya, maksudnya kodein, kodipron, fentanyl ya yang paling sering nih ya. Nah, patchnya juga ada ya. Makanya dia termasuk sebenarnya baik ya, obat yang bagus gitu ya untuk sakit ya. Jadi sakit yang biasanya apa orang yang pakai obat kanker gitu atau yang sakit kanker obatnya belum diobatin atau bagaimana itu butuh banget gitu ya anti sakit yang memang kuat gitu. Nah, fentanyl ini salah satunya ya obat yang punya kemampuan baik untuk anti sakit yang tinggi gitu ya. Ya, tapi tadi ya karena udah sering make dan tidak dikontrol oleh dokternya mungkin gitu ya. Akhirnya dia kebablasan ya, pengen terus gitu. Dan udah nggak sakit lagi, kok masih pengen. Nah, gitu yang jadi masalah ya. Ya, kemudian kalau yang kokain, crack gitu ya, ini suka pakai nama-nama jalanan ya. Crack ini apa ini ya? Eh, Heroin juga gitu ya, morfin apa gitu ya. Ganja ya atau hasis nih ya sama ini sebenarnya. Heroin ya, halusinogen seperti LSD, penicillin yang atau angel dust ya, MDMA, obat-obat designer ya, designer drug namanya ya, obat-obat perancang ya. Dan obat-obat pesta. Nah, ini nih obat pesta nih ya, GBH ini ya, semacam tadi ya, obat untuk perkosaan ya. Death rap drug ya nama itunya ya, istilahnya ya. Death rap drug. Eh, GHB ini ya banyak dibahas ya. Nanti kalau kita itu lagi ketemu lagi. Ya, kemudian bagaimana alasan umumnya remaja nih ya. Nah, di penelitian di Cina juga dari dulu ya paling banyak pemakai itu malah wanita loh, wanita dan sampai umur 35 lah. Dari umur berapa sampai 35 itu sangat banyak itu. Ya, orang yang make ini. Kenapa gitu? Alasannya apa? Ya ini alasan-alasannya bagaimana seseorang yang tadinya nggak make jadi pengen bosan. Ya hidup ini tahu sendiri lah ya. Kadang-kala emang hidup sangat membosankan. Apalagi yang malas belajar itu ya, wah lebih bosanan lagi gitu. Ngapain nih saya?
nonton bosan gitu ya, ngapain bosan. Jadi kebosanan ini perlu diwaspadai gitu ya. Jangan sampai kebosanan kemudian timbul keinginan yang untuk negatif-negatif ini nih ya. Nah, jadi kalau kita belajarin psikologi gitu ya, bagaimana maaf-maaf gitu ya, profesi artis itu terkesan adalah profesi yang banyak menjurus penggunaan obat-obatan yang terlarang kan. Ya itu dia karena kebosanan ini sifat manusia ini ya. Mungkin dia merasa udah paling mampu apa juga, sekarang dia banyak duit. Mau apa dia yang tinggal beli, tinggal pesan, tinggal apa. Jadi hidup ini menurut dia udah sangat gampangnya gitu, sangat mudahnya, sehingga dia pengen sesuatu yang selalu menantang gitu. Manusia itu kan begitu ya hidupnya ya. Pengen selalu yang, oh bagus nih, wah baru nih ya gitu. Oh keren nih gitu. Jadi nggak, bosen begitu mulu. Bosen itu lagi. Nah, itu dia ya, makanya semakin orang itu makmur, ingat nih hati-hati nih ya. Semakin orang itu kayak sultan, justru hidupnya riskan gitu ya. Riskan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, itu perlu diwaspadai ya. Tapi manusia kan nggak mau tahu lah. Pokoknya saya mau mau jadi sultan dulu lah. Saya mau kaya dulu dong. Yang lain ya nantilah belakangan ya. Tapi gitu ya. Ternyata kekayaan itu, kemudahan hidup itu justru bisa berbahaya juga gitu. Karena dia tidak akan merasa ada tantangan lagi gitu ya. Sehingga kalau ada orang yang bilang, hidup lu udah biasa aja kan? Bosen kan? Nih, ada nih sesuatu nih yang bisa bikin hidup jadi lebih enak, lebih baru gitu. Mau coba nggak? Pasti mau nyoba lah ya, karena dia tadi udah bosen gitu. Kan udah banyak bosan-bosan. Nah, itu yang tadi ya perlu diwaspadai. Makanya manusia itu kalau yang dibilang makanya yang serba cukup aja gitu ya, jangan kelebihan, serba cukup ya. Kalau pengen apa, pengen sesuatu dapat gitu aja ya, jangan 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 kebanyakan gitu ya. Pada mau punya mobil cukup punya, mau punya cukup ada satu gitu ya, satu aja yang banyak banyak. Mau punya apa, HP satu punya, jadi sebab punya tapi jangan banyak banyak. Kalau banyak banyak jadi nanti itu bosen ya. Nah gitu ya, kebosanan itu ya, jadi yang perlu diwaspadai. Ketersediaan. Nah, ini juga ya penting ya. Artinya kalau kita mau sesuatu itu tersedia, ya, ya udah jadi bisa kita ya. Contohnya kalau pengen menggunakan ini ada gitu, pengen menggunakan itu ada. Wah, itu yang itu juga ya. Nah, jadi nggak apa, nggak boleh bebas sebenarnya gitu ya. Ya nggak tahu ya tadi ya, karena alkohol ini bebas legal ya, hampir di mana aja ada kan gitu. Makanya ada orang yang suka ngoplos-ngoplos lagi. Dan akhirnya banyak mati kan, ngoplos nggak tahu dia ternyata yang dioplos itu bukan alkohol minum, tapi alkohol industri. Selain minuman keras maksudnya ya. Ya beda lah. Memang alkohol itu udah dikasih zat yang tadi berbahaya itu. Nah, cumannya memang harusnya ya, sebenarnya lagi zaman saya kuliah pelajaran kosmetik itu ada dikasih tahu loh bahwa ada zat ya yang rasanya sangat pahit itu dicampurkan di alkohol yang untuk kosmetik gitu ya. Tapi bukan metanol. Kok yang sekarang beredar ini ya apa, alkohol untuk kosmetik gitu, khusus, khusus industri selain minuman keras itu dicampurnya pakai metanol loh. Kan aneh ya. Kalau metanol kan jelas-jelas berbahaya tadi. Makanya yang ngoplos-ngoplos itu suka banyak yang mati karena ada metanolnya. Kenapa nggak pemerintah mengoplosnya dengan zat pahit aja? Zat pahit itu ya masa orang mau minum minuman itu kok pahit gitu ya? Pahit amat nggak mau lah pasti gitu. Dan tidak berbahaya gitu kan, harusnya begitu mikirnya ya. Kok dia pemerintah mikirnya mencampur dengan metanol yang berbahaya ya, makanya banyak yang ngoplos mati karena nggak tahu gitu ya, ternyata yang dioplos itu metanol. Dan indeks lethal dose-nya untuk manusia itu berbeda-beda ya, dengan dosis kecil aja itu bisa mati itu ya. Ya minimal nggak mati ya buta gitu ya. Nah gitu kan ya. Ketersediaan, kesesuaian ya, kesesuaian juga sama ya kan. Artinya kalau dia keinginan sesuatu
Ini cocok nih ya, sesuai nih. Ya itu ya. Keingintahuan ya nanti ya, penasaran ini nih. Ya dari bosan ini timbullah sifat keingintahuan ya. Yang benar gitu ya. Ini ada yang baru nih, menghilangkan kebosanan gitu. Bener? Iya, coba dah. Nah, itu ya. Pas udah dicoba menyenangkan. Wah, udah orang mau berulang-ulang ya. Manusia itu ya gitulah ya. Selalu ingin senang. Siapa sih manusia yang mau susah ya, mau sedih ya? Nggak ada kan? Hidup kita sehari-hari katanya, Pak, saya udah susah, Pak. Saya kuliah capek, Pak. Belajar, Pak. Aduh, sedih, Pak, gitu. Tapi kalau ada yang menyenangkan, ya pastilah dia mau. Diajak temennya, nonton yuk. Apalagi ditraktir ya. Wih, enak nih, seneng nih. Ayo, 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 gitu kan. Ya, kemudian juga escape ya, melarikan diri. Ini ya sama ya dengan kebosanan nih. Maksudnya dari bosan itu dia escape, mencari sesuatu petualangan baru lah, ya, yang sifatnya tidak membosankan. Nah, itu ya banyak katanya teman-temannya itu bilang, pakai ini nih, biar melupakan dunia yang keadaannya lagi begini gitu ya. Nah, gitu kan. Pemberontakan ya biasanya ini dari keluarga ya. Nah, biasanya nih saya lihat ya, yang istilahnya orang tuanya nih, ayahnya atau ibunya terlalu ngepus gitu ya. Tiap hari ngepus aja ya. Apa kalau kayak kita nonton film ya, kita kebanyakan memakai contoh di film nih ya. Ada yang orang tuanya menuntut kesempurnaan ya. Tiap tiap ujian, tiap apa harus dapat 100 gitu. Dapat 95 aja diomelin. Aduh, kadang-kadang orang tua terlalu juga ya. Nah, jadi nanti kalau kalian jadi orang tua jangan begitulah ya. Jangan menuntut kesempurnaan. Ingat ya, kan sudah dibilang di agama juga ya. Kita jadi agama juga nih. Kesempurnaan milik Tuhan kan gitu ya. Bukan milik manusia gitu. Jadi manusia itu emang nggak sempurna. Jadi jangan dibikin manusia sempurna lah. Manusia sempurna nanti jadi Tuhan lagi kan. Ya, jadi kalau ujian dapat 100 bagus, dapat 60 juga udah bagus gitu ya. Jangan kamu nggak bener ini main aja ya, dapat 60 doang. Wah, dipukulin lagi contohnya. Pukul, pukul gitu. Wah, jangan itu ya. Jadi harus ya bersyukur lah ya, dapat 60 masih bagus gitu dibanding ada lagi yang temennya contohnya dapat 50 40 kan gitu ya. Teman-teman ya, ya itu tadi teman-teman ya mengajak-ajak, ayo nih coba-coba nih ya. Kemudian juga kalau kita nonton film apa gitu ya, wah mengagung-agungkan pemakaian obat. Ya itu ya, jadi orang sakit dikit pakai obat, orang sakit dikit pakai obat ya. Wah, itu memang tadi ya mesti dicermati. Kan tidak semua. Kalau kita kan belajar ada istilah non farmakologis ya. Nah, jadi ada pengobatan non farmakologis gitu, tidak perlu pakai obat. Nah, itu yang ditingkatin lah ya. Jangan terus sakit dikit obatnya ini ya. Contohnya paling sering kan obat panas, paracetamol gitu ya. Kemudian obat BAB ya. Dan yang obat bebas sih memang sih ya. Nah, obat keras kan tidak boleh diiklanin ya. Nah, itu mulai ya tapi kan siapa yang bikin iklan yang begitu ya? Emang karena obat itu dipakai dan dijual ya diagung-agungin lah ya, di apa diiklankan ya, dipromosikan. Ya, tapi kalau non farmakologis siapa yang promosiin? Ya, maksudnya belum berani gitu ya, belum belum ya belum bukan belum berani ya, belum ada idenya kali ya. Contohnya gitu ya, daripada minum obat lebih baik nonton Netflix contohnya. Contoh nih. Wah, di Netflix itu ada film-film yang bisa menghibur. Nah, kan gitu ya. Yang tadinya Anda kesal, nontonlah yang komedi. Yang tadi Anda sedih, nontonlah yang komedi. Ya, yang Anda sedang jatuh hati, nontonlah yang percintaan contohnya. Itu kan mengurangi rasa itu juga gitu ya. Daripada eh, daripada Anda minum obat ya, Anda sedih minum obat stimulan supaya Anda jadi tidak sedih. Depresan minumlah mood mood booster gitu kan. Nah, itu yang apa nggak boleh begitu gitu ya. Keinginan untuk terlihat keren. Nah, itu manusia ya. Siapa manusia yang nggak mau terlihat keren gitu oleh orang lain ya? Ih, dia mah begitu doang ya nggak mau ya. Wih, keren lu dia lu gitu ya. Itu perasaan ya kalau dibilang ini perasaan anak-anak ABG lah ya. Kalau anak yang udah dewasa ya agak berkurang lah persentasenya ya untuk
maksudnya terlihat keren. Ya, tapi yang terlalu cuek mungkin ada untungnya di sini ya. Jadi dia nggak bakal terjerumus karena dia kalau dibilang, Anda kurang gaul nih, nggak keren, biarin aja, begitu ya. Jadi dia lebih kebal lah ya, lebih lebih apa, lebih resisten ya terhadap ajakan-ajakan negatif ya. Nah, ini tekanan teman sebaya gitu juga ya. Nah, kalian nih contohnya nih yang sebaya nih, ya, yang tadi, ayo begini, ayo begitu. Kamu payah, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa ikut-ikutan, kamu begitu orangnya gini. Waduh, kayaknya, waduh gimana ya kalau saya kayaknya beda nih, lemah nih, apa nih. Ayo ikut, ayo ikut gini, coba dong kalau berani gini-gini. Nah, akhirnya ya coba-coba gitu kan. Nah, itu negatif ya. Keinginan untuk mengubah suasana hati. Nah, ini sih tadi yang mirip-mirip nih ya dengan apa, kebosanan atau escape nih ya. Nah, kan ini keinginan untuk mengubah suasana hati, escape dong. Yang tadinya sedih, dia mau berubah menjadi gembira. Gimana caranya gitu ya? Melarikan diri dari emosi negatif ya sama juga nih dengan melarikan diri ya. Ya negatif ya pasti lah, mana ada orang positif, emosi positif mau dilarikan dirinya ya. Pasti yang negatif lah. Nah, itu ya. Nah, jadi obat-obatan jenis ini ya, kanabis, inhalan, alkohol, opiat, ini yang banyak dipakai. Ya, jadi tren terbaru penggunaan narkoba. Tapi mungkin ini udah agak ketinggalan sebenarnya pustakanya ya. Teman ya udahlah, nggak apa-apa dipakai dulu ya. Karena memang di farmasi forensik ini materinya belum belum apa ya namanya, stabil lah gitu ya. Masih mencari bentuk nih ya. Ya. Ganja zat yang paling banyak digunakan. Ya, berarti pasokan ganja ini paling banyak dan paling gampang dicari ya. Apalagi yang bawahnya cuma sedikit-sedikit ya gitu ya. Maaf nih contohnya di Aceh gitu ya, yang dulu katanya dianggap ladang ganja katanya ya. Diambil gitu bangsa beberapa banyak dikeringin, udah bisa dibawa dipakai sama dia sendiri ya, atau ngajak teman-temannya sedikit lah. Nah, gitu ya. Ya, golongan opioid yang paling berbahaya ya, ya itu tadi ya, opioid itu yang termasuk morfin, heroin, kodein ya. Hmm. Kemudian stimulan ya. Nah, stimulan ini biasa memakai istilah psikotropik ya. Nah, meningkat nih. Ya, ini jadi 2018 ya udah cukup banyak ya. Padahal mungkin datanya yang memang tiap tahun ya di YouTube itu ya, kemarin saya lihat beberapa dari tahun 2021, 22, 23 gitu ada itu ya. Pada saat tadi ya 26 Juni itu UNODC ya, bagian pencegahan perdagangan obat-obat bebas gitu. Itu membuat speech tadi ya, pidato ya. Tapi data-data ini nggak semuanya ada ya. Jadi kalau kita lihat ini yang tahun 2018 ini number of passenger user in dunia million ya, jutaan gitu ya, 192. Kemarin kalian kalau saya nonton di video ada satu ya, dicurigai 1 dari 10 remaja di Korea Selatan itu ya mengkonsumsi narkotik. Nah, 1 di antara 10 remaja. Kalau di Indonesia berapa ya? Aduh. Ya, tapi kadang-kadang orang memang malu gitu ya, malu mengakui gitu ya kalau terjerumus ya, itu alami lah ya. Jadi kanabis, opioid ya, opiat ini tadi ya anak turunannya ya. Nah, dari morfin, heroin, kodein, fentanyl ya turunannya gitu ya. Kemudian yang bawah ini biasanya kokain sendiri khusus lah ya. Ekstasi dan amfetamin ini masih bagian dari psikotropik lah ya. Sebenarnya, tapi sekarang kan kalau kalian baca udah pindah ya. Ingat nih, udah pindah banyak golongan-golongan dari psikotropik lari ke narkotik ya. Nggak tahu bisa digabung-gabung gitu ya. Apa di Indonesia aja, apa di seluruh dunia gitu ya. Saya belum ketemu tuh. Coba nanti kalau ada yang baca-baca gitu ya. Apakah di dunia juga ekstasi jadi narkotik? Kan dulu ekstasi jadi psikotropik ya. Amfetamin ya, dan prescription. Nah ini ya. Jadi obat resep gitu ya. Banyak banget gitu disalahgunakan. Kalau ini million jutaan, masa ada 27 juta yang menyalahgunakan ya resep, stimulan resep. Kok bisa gitu gampangnya gitu ya. Jadi salah siapa ini?
Ya kalau dokter udah pasti nggak mau disalahin lah. Siapa yang mau disalahin? Padahal yang nulis resep dia gitu ya. Apa benar ini orang udah perlu stimulan gitu contohnya? Apakah nggak dikasih nasihat aja non farmakologis? Kan udahlah yang gampangnya aja ya. Makanya saya agak agak apa berasa gitu ya kalau ngelihat itu psikiater ya, dokter otak gitu ya. Kalau orang sakit katanya udah mau gila gitu pasti berobat itu pasti dapat resep obat lah kan. Nah, obat itu apa dijamin gitu ya. Terus terang kalau saya banyak baca pustakanya gitu nggak ada jaminan gitu orang yang katanya mabok gitu setengah gila itu dikasih obat tuh jadi normal gitu. Ya di rumah sakit jiwa gitu ya. Apakah dikasih obat-obatan itu jadi normal ya? Coba dah ya. Itu bagus untuk penelitian sebenarnya yang suka farmakologi klinis neurotransmitter gitu ya atau neuroscience-nya ya. Diobatin itu yang namanya positifnya itu sampai kecenderungan dia yang negatif-negatifnya akan timbul lagi enggak ya? Wah, itu memang penelitiannya jangka panjang tuh ya. Nggak bisa cuman sebulan 2 bulan ya. Ya minimal setahun lah. Berani nggak? Jadi penelitiannya dari semester 6 apa 7 sampai nanti sidang proposal udah diteliti gitu ya. Nah, kan gitu. Jadi datanya data banyak gitu ya, data setahun lah minimal. Apakah benar orang yang sudah diterapi obat-obatan itu benar-benar istilah dalam arti sembuh gitu, tidak balik lagi, tidak mengulang lagi, tidak ada kecenderungan negatif gitu ya. Nah, itu perlu dipelajari kan. Ya, jadi opioid menyebabkan kerusakan utama ya, penggunaan opioid sintetis non medis memicu krisis kesehatan di masyarakat ya. Ya ini kalau kita lihat ini eh, opioid use disorder, drug use disorder ya. Jadi opioid ini hampir ngimbangin ya atau kalau di tahun ini apanya ya? Periode 2008 sampai 2017 ya, itu terus meningkat ya. Dan opioid itu menyusul gitu ya. Terus gitu dia. Ya, kokain ya, ada nih amfetamin dan lain-lain self harm ya, menyakiti diri sendiri gitu ya, mau bunuh diri mau apa nih. Kanker hati dan hepatitis C, AIDS ya, dan AIDS dan HIV dan TBC ya. Oh, ngerti saya. Ini meningkat maksudnya ya. Jadi opioid ini meningkat paling tinggi gitu ya. Kalau ini campuran-campuran obat-obatan ini meningkat 24%. Nah, ini minus nih, udah turun nih ya dari itunya ya, dari tadinya banyak banget turun. Berarti bagus lah ya, ini turun nih, min 20. Nah, tapi kanker hati hepatitis C meningkat 40% ya. Sirosis masih hati ya. Jadi memang hati ya, tadi ya, obat-obatan itu kalau disalahgunakan hati lah yang memang paling dipus ya. Karena tempat metabolisme obat ya. Kokain meningkat, amfetamin meningkat, semua meningkat nih ya. Penggunaan opioid non medis bertanggung jawab atas 66% dari 167 kematian ribu ya akibat gangguan penggunaan narkoba. Memicu krisis opioid. Nah, itu ya, krisis opioid ini yang mengakibatkan tadi clandestine lab itu berkembang. Ya, jadi dengan berkembangnya clandestine sudah pasti nanti tambah banyak yang mati, tambah banyak yang fatal. Kenapa gitu? Karena tadi ya kalau kita pelajari kemarin pembuatan obat-obatan secara clandestine, ya pasti tadi ya tidak dibuat secara CPOB. Ya udahlah jangan ditanya lah ya kalau CPOB aja suka aja yang keliru gitu gagal apalagi yang tidak secara CPOB. Sehingga banyak yang mengakibatkan fatalisme ya bagi pengguna ya. Kemudian kerugian sosial ekonomi. Orang miskin menghadapi resiko lebih besar. Nah, ini yang menarik ya. Herannya orang miskin ini memang udah aduh nasibnya sungguh-sungguh malang lah ya. Udah miskin susah, tapi kalau ada narkoba aja sekali dia kena, dia udah jauh lebih parah dibanding orang mampu. Ya karena apa ya tadi ya. Kalau orang mampu mah sakit sedikit dia ke rumah sakit, ke dokter gitu kan. Cepat disembuhin, cepat diselamatin. Ya orang miskin kalau udah kecanduan siapa yang mau bawa ke rumah sakit? Matilah dia, resikonya lebih besar.
Ya, jadi hukum ekonomi selalu bekerja ya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah susah. Nah, begitu ya. Di narkoba juga begitu ternyata ya. Makanya lah kita jadi orang apa belajar sungguh-sungguh ya supaya nanti masa depan kita lebih baik gitu. Jangan sampai kita jadi orang miskin kalau udah jadi sarjana. Nah, kan begitu. Ya, jangan udah jadi sarjana kita miskin. Lah, buat apa kita kuliah gitu ya? Karena kuliahnya nggak serius gitu. Males baca, main terus. Nah, itu yang perlu diwaspadai lah. Dipantau nih di sekarang ini ya, masih ada waktu gitu, belum terlambat. Kalau saya jadi sarjana, saya ngelamar kerjaan, saya di interview, ya minimal harus bisa saya menjawab apa yang ditanyain itu. Kalau ditanyain Anda kerja bagian lab nanti ngerti cara menguji air contohnya. Kalau zat ini saya tetesin alkohol, sama zat ini saya tetesin air. Bisa nggak Anda membedakannya contohnya? Enggak. Kalau banyak enggaknya, siapa yang mau terima gitu ya? Tapi kalau bisa Pak, nah itu yang saya mau terima kan. Jadi kuliahnya harus benar dan ngerti. Jangan kuliah iya doang nih ngedenger aja. Oh begitu Pak, begitu Pak. Ya jangan lah ya. Harus proaktif jadi mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa harus proaktif lah. Kalau nggak proaktif yang cuman denger iya, salah besar lah ya. Ya sama kayak begini ya. Ini kan zaman sekarang nih udah namanya student center ya. Kuliah berpusat pada mahasiswa. Jadi banyak kan harusnya mahasiswa lah yang menerangkan itu ya. Nah, untuk menerangkan itu ya harus banyak bacaannya. Nggak bisa lah mau baca satu buku atau malah nggak baca baca PPT doang gitu bisa nerangin temennya. Ya nggak bisa. Yang banyak baca aja belum tentu ingat semua gitu ya. Apalagi yang baru baca satu buku udah mau nerangin temennya gitu kan nggak bisa lah ya. Padahal kan sekarang udah dibilang ya sama kayak pengobatan. Kalau kalau kuliah student center, kalau pengobatan pasien center kan gitu. Jadi kita harus yang jadi pusatnya, bukan dosen lagi kayak begini nih. Kalau kalau katanya bahasa itunya mencret nih ya, mengajar hanya ceramah, mencret. Ya kan orang kalau mencret diare ya. Oke ya, ini kalau kalian baca ini faktor-faktor yang melindungi ya, protective factor itu safe neighborhood ya. Jadi lingkungan yang baik ya, safety fisik dan social inclusion ya, environment yang baik yang berkualitas ya, kesehatan dan tadi ya pikiran yang skill yang bagus gitu ya, coping skill ya. Jadi kalian harus punya kemampuan tadi ya berkomunikasi dengan baik nih ya, emotional regulation ya. Nah, tapi kalau yang risiko faktornya tadi ya kemiskinan ya, konflik, nggak punya rumah, refugee apa namanya tuh? Yang maksudnya kalau bahasa gampangnya gembel lah ya, gelandangan. Nah, gitu ya. Nah, ini yang resiko-resiko ini yang meningkatkan kebahayaan narkoba ya, mental health problem, trauma ya. Nah, itu yang perlu dikurangin lah gitu ya. Nah, jadi obat stimulan utama yang digunakan, nah ya, jadi di negara bagian mana ini lebih kuatnya ini kokain, di negara bagian mana ini lebih kuatnya amfetamin gitu ya. Negara bagian amfetamin, ekstasi, ya. Tapi kalau yang abu-abu ini ya, gray area ini tidak ada data katanya ya. Nah, yang cukup baru ya cut ya yang dari daun-daun itu ya. Ada yang dulu yang ya bukannya ngejelekin itu pertama kali mungkin dikenalkan oleh Raffi Ahmad itu. Ketangkap menggunakan sesuatu yang baru ya, yang belum masuk undang-undang narkotik gitu ya. Selamat jadinya dia. Coba dia kalau enggak itu dia. Tapi ya Indonesia pemakai memang masih dimaklumin ya. Dan memang peraturannya begitu, pemakai itu dimaklumin. Apalagi artis, apalagi duitnya banyak. Ya udah enak lah pasti tadi ya. Yang miskin mah mati lah ya, tapi yang kaya mah tenang gitu ya. Bakalan ada antidotnya ya. Ya, jadi perkembangan di dunia ini ya, kultivasinya ya, di tahun 2019 ini ya, wih kalau dibandingin katanya ya, ini lapangan apa nih? Bola ya. Jadi kebunnya
opioid ini ya, ganja, papaver, somniferum ya, apa ya, 337.325 kali lapangan bola. Waduh, mantep banget tuh ya. Kalau negara yang punya banyak lapangan bola biasanya jago main bolanya ya. Indonesia ini udah mulai kurang nih ya lapangan bolanya ya, banyakan dipakai rusun ya. Akibatnya pemain bolanya kurang gitu ya. Kalau di Brasil kali Argentina ya masih banyak lapangan bola. Jadi negara yang maju ya. Ya, ini aja katanya sudah menurun sekitar 30% nih. Wih, ya penggunanya ya. Wah, penggunanya ya. Jadi opioid drug user ini ada dua nih ya. Ada opioid sama opiat ya. Opiat ini turunannya lah ya, tadi ya. Ada 58 juta ini induknya nih. Jadi obat-obat aslinya gitu ya. Turunannya ini 30 juta ya. 30 miliarnya juta ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya million ini juta. Kalau miliar kan billion ya di bahasa Inggrisnya ya. Jangan salah itu. 58 miliar 58 juta. 58 million ini 58 juta. Ya, kalau miliar itu 58 billion ya, billion. Kalau global productionnya ini heroin ya. Waduh, ini heroin udah jelas-jelas ya sangat ditakutin loh. Maksudnya apa tadi ya? Dia cepat mencandu ya. Jadi sesuatu zat yang sangat cepat mencandu ini heroin ya. Nah, ada orang yang cuman butuh sekali, dua kali, ada itu ya. Jadi jangan coba-coba makanya. Sekali pakai gitu udah pengen lagi. Waduh, bahaya kan? Ya, ini heroin nih. Ini juga turun ya. Turunnya kecil banget ya. 0,1. Ya, kemudian opioid juga ya. Nah, ini ya dipanen ya eroksilon koka ya. Kalau ini papaver somniferum ya. Nah, ada 7,606 ton ya kali 1.000 ya. Jadi 7,6 itu ya kalau kilo ya. 7.606.000 kilo. Ya, kemudian untuk di 2018-nya ini kan udah menurun ya, ke 2019 ya. Banyak penurunan ya, morfin menurun 50%. Pharmaceutical opioid ya, yang tadi ya, fentanyl, kodepron, kodein, morfin sulfat gitu ya. Nah, ini morfin mungkin dipakai di sini ya. Tapi kalau yang udah pharmaceutical ya, nah ini gini ya, jadi ya ada morfin yang bentuk serbuk begini, ya itu tidak dinamakan obat ya. Tapi kalau sudah pharmaceutical berarti sudah dibentuk menjadi sediaan. Gitu ya, sediaan tablet kayak apa itu campuran itu ya, kodipron ekspektoran itu kan suspensi ya. Suspensi. Wah, heroin ini ya. Heroin ini sangat banyak ya dibanding morfin ya. Tapi heroin bisa dibuat ya dari morfin ya kalau kalian belajar itu kan ya, kimia preparatif ya. Kalau sekarang namanya apa tuh? Jadi pembuatan sintesis ya, sintesis morfin ke heroin gitu ya. Tinggal ditambah asam sulfat pekat gitu ya. Ya, dikasih apa, dipanasin apa begitu ya, nanti akan terbentuk sesuatu yang lebih canggih lagi ya, lebih kuat lagi. Heroin gitu ya. Kalau morfin dimasukin pabrik dibuat obat bisa legal, tapi heroin tidak pernah legal ya. Eh ini apa ini? Opium ya. Opium itu tadi ya termasuk candu ya gitu ya, yang apa ini malah meningkat ya. Nah, ini yang banyak disalahgunakan ya. Dulu kan ada nama istilahnya perang candu ya tadi ya. Nah, ini yang banyak dipakai nih, yang dihisap gitu ya. Wah, itu bagi awal-awal bisa sama ya untuk orang sakit ya, menghisap candu gitu ya. Tapi lama-lama orang enak kayak ngisap candu, jadi ada kedainya gitu ya. Jadi zaman sekarang nih ada juga ya di apa tapi ganja ya di Belanda gitu yang paling terkenal katanya ya, ada tempat untuk mengganja gitu ya, dilegalkan lah. Di Amerika juga ada katanya ya, malah dibuat udah sampai dia ke pasar modal katanya. Waduh, luar biasa ya. Jadi kalau kalian cari nanti di video-videonya ada itu seorang mahasiswa yang kuliah di Amerika, dia pengen tahu gitu kenapa kok ganja ini begini ceritanya gitu ya. Di Amerika itu boleh bebas gitu. Kok di Indonesia nggak pernah gitu ya. Jadi pokoknya yang seperti di Amerika tahun 1930 itu masih diterapkan di Indonesia sampai sekarang.
bahwa ganja tidak dilegalkan, ya. Ya, kokain juga ya. Ini salah satu zat yang menarik ya, karena dia hanya satu-satunya stimulan ya. Yang lain itu depresan semuanya itu. Nah, kalian pelajari lah ya farmakologinya. Ya, kokain satu-satunya yang stimulan. Ya, ini juga sama ya, luas banget itu ya penanamannya ya. Eloctrizilon coca ya, itu tanamannya ya. Kemudian ada yang diolah ya, pure ini yang murni ya, meningkat ya, 4 sampai 0,6. Kemudian di apa pemakaiannya gitu ya, 19 juta ya, yang digeser apa yang diperdagangkan ya. Nah, ini kanabis, ganja yang paling itu ya, kemudian kokain, opium, metamfetamin, campuran heroin dan morfin, farmasetikal opioid ya. Nah, kalau farmasetikal sebenarnya legal nih ya. Nah, jadi yang legal ini doang nih. Yang lain nggak legal ya. Kemudian, nah ini ya, tadi ya, dengan banyaknya cara pemerintah gitu ya, negara-negara untuk menahan penjualan ya, atau distribusi, tapi ternyata katanya mafianya itu juga jago ya, dia bisa merubah-merubah situasinya ya, merubah transportasinya, yang tadinya udara jadi laut, laut jadi darat, dan lain sebagainya lah ya, cara untuk menggeser marketnya ya, sampai masuk ke negara itu bagaimana ya, untuk heroin, untuk kokain ya. Jadi rute-rutenya bisa dicari caranya. Ya karena tadi ya, uang yang beredar ini cukup menarik sehingga orang sangat suka ya. Ya kemudian sebenarnya masih banyak ya, ini nggak keburu nonton film nih ya. Efek alkohol dan penggunaan narkoba ya, fisik, gangguan pelajaran, motorik ya, terus apa, memori, konsentrasi, pengambilan keputusan ya, resiko gangguan mental ya, perasaannya suka menggebu-gebu ya, terlalu senang, terlalu sedih gitu ya, sepi ya, pengucilan, iritabilitas itu sensitif ya. Sedikit orang ngomong apa, wah tersinggung. Sedikit orang ngomong apa, kesel ya. Mudah cemas ya. Ini yang paling bahaya juga ya. Cemas itu salah satu yang cukup serem loh ya kalau kita apa rasakan ya. Wah cemas nih begini. Wah cemas nih saya udah tua nih. Berapa tahun lagi umur saya? Wah saya cemas nih. Kapan lulusnya? Wah saya cemas. Waduh cemas itu perasaan yang paling mudah keluar ya, dan cukup cukup beresiko gitu. Jadi memang perlu diwaspadai ya, depresi gitu ya, rendah diri ya. Nah ini jangan sampai ya kita jadi rendah diri ya. Jangan kita bilang kalau saya miskin itu saya pasti payah. Jangan gitu ya. Wah kalau saya apa udah tua ini saya pasti lemah. Jangan gitu ya. Nah itu perasaan rendah diri ya. Selalu mengurangi kemampuan kita ya. Nah, kita justru manusia tadi ya, mesti proaktif gitu ya. Jangan kita rendah diri nih. Ya, tahapan bagaimana seseorang itu memulai penggunaan itu ya, dari mulai tidak menggunakan, tadi mulai coba-coba gitu ya, bereksperimen ya, nyobainlah coba sedikit kayak apa gitu. Nah, ya udah dipakailah sesekali nih. Enak gitu ya, pakai lagi. Terus gitu ya, jadi biasa gitu ya. Biasa udah bahaya lah ya. Setiap pengguna memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan ya. Jadi dengan mencoba-coba gitu jadi bahaya gitu ya. Ya, ini efek of substance abuse ya, efek dari penyalahgunaan bisa pada tingkat individual, tingkat teman, keluarga ya, dan masyarakat. Ya, jadi pada individual ini sekitar 10.000 penyebab kematian akibat penyalahgunaan narkoba di Amerika. Nah, ini Amerika sebenarnya makanya ya negara maju, negara apa, tapi penyalahgunaannya itu waduh sangat luar biasa ya. Jadi orang yang terlibat ini narkoba ini akan mulai dia melakukan kegiatan kriminal ya, perampokan, prostitusi ya. Jadi yang cewek ini juga sangat sangat beresikonya tadi ya. Kalau pria hidung belang, pria yang jajan ya. Kalau wanita yang jualan ini, jadi lebih banyak wanita jualan ini gara-gara begini ya. Jadi PSK gitu ya. Kalau pria PSK kan lebih sedikit ya. Wanita PSK itu kan sangat banyak ya. Nah, jadi apa resiko untuk wanita itu sangat besar gitu kalau udah terlibat narkoba gitu ya. Selalu mencari
uang. Bagaimana paling gampang mencari uang? Prostitusi. Ya, jangan dicoba ini. Bisa kan orang nggak percaya, coba aja gitu. Jadi tapi jangan ini ya, bukan nggak percaya, coba aja ya. Prostitusi yang paling gampang mencari uang ya, ya. Karena untuk membeli narkoba, ya tadi butuh gitu ya. Mau beli narkoba, duit nggak punya. Ya jualin lah barang-barang di rumah dulu ya, kalau yang pria ya. Ntar, ntar apa radio hilang, TV hilang, panci hilang. Wah, siapa nih yang jual? Pasti yang ada yang make tuh ya. Jadi ya minimal di rumah gitu katanya ya. Kalau kita mengamati di rumah kita banyak barang hilang, ya, kalau kita punya saudara nih perempuan kayak laki masih muda-muda itu hati-hati tuh. Jangan-jangan gitu ya, ada yang terlibat narkoba dan mulai nggak punya duit menjualin barang-barang yang ada di rumah. Kalau udah nggak ada di rumah lagi, mulai dia mencuri tetangganya, mulailah dia ya gitu, bahayanya gitu. Kalau masih di rumah kan ya namanya keluarga mungkin masih dimaklumin ya. Tapi kalau tetangga mencuri barang tetangga udah pasti dilaporin. Ya, mencuri masih kurang, akhirnya ngerampok gitu ya. Ngerampok masih kurang, akhirnya jual diri. Nah, itu ya. Nah, bahaya itu. Ya, kemudian kalau kokain itu efeknya setelah make ya, kecemasan, kelelahan, depresi ya. Kalau ganja dan alkohol itu motorik ya. Nah, jadi bisa apa kaku gitu juga ya, adalah faktor yang banyak kecelakaan ya. Nah, itulah makanya kalau di negara yang melegalkan ganja pun ya seperti di Belanda gitu katanya ya. Oke, boleh ngeganja tapi di dalam tempat gitu. Tidak boleh dia udah itu main ke jalanan aja, keluar aja. Ya itu yang ditangkap juga ya. Jadi nggak boleh. Jadi yang boleh hanya di dalam tempat ya, di dalam ruangan. Ya, penggunaan ganja dan obat-obat halusinogen dapat mengalami kilas balik ya, kekambuhan obat yang tidak diinginkan. Efeknya bisa berminggu dan berbulan setelah digunakan ya. Nah, jadi kilas balik ini seperti ya nagih lagi gitu ya. Ya, halusinogen kan berhalusinasi ya. Wah ini kalau udah halusinasi orang udah nggak sadar loh. Jadi udah nggak tahu lagi hidupnya ada di mana, dirinya itu ada di mana sekarang saatnya jam berapa ini nggak sadar itu yang bahaya ya. Berhalusinasi ya pikirannya itu melayang-layang kemana aja semau dia gitu ya. Tanpa sadar dia berpijak di mana gitu ya. Nah itu yang bahaya. Ya ini masalah yang sama ya. Berbagi jarum suntik gitu ya. Ya, ini contohnya nih ya. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Yang tadinya seorang dengan wajah yang cantik gitu ya, berubah menjadi begitu ya. Karena narkoba nih. Ya, yang otaknya tadi sinapnya bagus gitu, ya mati gitu ya. Ya, kemudian yang tadi ya penyalahgunaan pada keluarga dan teman ya, mengurangi performa kerja ya, perkawinannya bisa apa bermasalah ya. Hamil juga bisa jadi masalah nanti untuk anaknya ya. Dan ingat ya tanggung jawab orang tua itu ya kalau nanti seorang ibu itu hamil memakai obat-obatan, ya anaknya nanti bisa jadi pecandu ya sebelum dia dewasa gitu ya. Nah kan kasihan ya. Jadi kecil-kecil udah jadi pecandu loh ya. Kemudian kalau di masyarakat ya tadi ya di tempat kerja ya waktu yang hilang, kejahatan narkoba ya, ancaman pada penduduk, pecandu dan kematian di jalan raya ya akibat tadi ya penyalahgunaan sesuatu yang dilarang ini ya. Nah, kalau ada diagram ini ya, lingkaran antara kemiskinan dengan kejahatan. Waduh, sangat sangat itu ya, nempel ya. Ada lah gitu ya, selalu kalau orang miskin itu biasa ada kejahatan. Di banyak banyak orang miskin, di mana situ banyak kejahatan. Ya, ya. Nah ini apa pengguna orang normal ya, yang tadi ya sinapnya bagus gitu ya, persarapannya ya. 10 hari aja memakai udah langsung banyak hilang tuh ya. Nah, yang kokain abuser 100 hari ini lebih parah lagi nih. Ya, jadi jangan coba-coba lah ya.
Oke, yang COVID udah ya tadi ya. Maksudnya apa? Karena zaman udah nggak COVID ya, udah mungkin agak usang beritanya ya. Tapi tadi ya karena COVID ini langkah-langkah produksi ini terhambat, jadi justru nanti permintaan meningkat gitu ya. Dan ada penggantiannya gitu. Nah, kan gitu ya. Selalu hukum pasar begitu ya. Kalau pasar butuh barang harus disediakan. Kalau tidak ada akan mencari alternatif. Ya, baik alternatifnya itu nanti bisa jadi yang itu akan ditinggalkan gitu ya, atau nanti permintaannya justru tambah besar kan gitu. Ya, oke. Ya, jadi ini tujuan sustain development goal ini tujuannya WHO ya, ya tujuan maksudnya dunia itu maunya gitu ya, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, sehat, ya, pendidikan yang berkualitas, ya itu yang ngomongan yang ideal-ideal lah semuanya ya. Reduce quality ya, jadi yang tidak berkualitas ya, apapun itu dikurangin ya. Sustainable city and komunitas ya, ya komunitas yang baik gitu ya. Iklim ya, iklim itu yang kayak sekarang ini ya, udah panas banget gitu hidup ini ya, udaranya panas banget ya, susah lah kadang hidup ini ya, panas kalau nggak pakai kipas angin, nggak pakai AC, kita udah sulit lah hidup sekarang normal ya. Kira-kira gitu ya. Kemudian bersatu pada tujuan ya, partnership for the goal ya. Nah, kemudian apoteker ini tanggung jawabnya ya pencegahan. Nah, jadi mencegah ya. Jadi sesuatu itu kita harus membantu ya. Tadi lah ya kalau ada resep kita pantau lah ya, jangan sembarangan untuk obat-obatan narkotik psikotropik itu benar-benar diwaspadai. Apakah benar memang ini orang secara secara farmakologis ya, bukan kita berpikir secara resep nih, resep harus ada ya dikasih aja obatnya, jangan ya. Ya itu tanggung jawab kita ya, sebagai farmasi. Kalian walaupun nanti belum jadi apoteker kan jadi farmasis ya, orang yang menguasai ilmu farmasi kan gitu ya. Kemudian ya tadi membantu bekerja dan mendorong partisipasi dalam pembuangan resep yang tepat. Jadi itu tadi ya, yang jangan gampang membuat resep dokter itu sebenarnya ya, cuman gimana caranya itu supaya jadi obat-obatan itu jangan gampang diberikan ya. Bekerja sama dengan laboratorium medis, kalau kita bagian lab form ya, laboratorium forensik ini bisa membantu mengidentifikasi ya, karena kan nanti belajar yang nggak tahu, tapi kalian kalau belajar kualitatif apa itu minta narkotik lah ya, kan belajar boleh dong, jangan diam-diam aja, nggak proaktif kita rugi lah ya. Kalau zaman saya kuliah saya mempelajari identifikasi ganja gitu ya, kokain, heroin, belajar saya tuh, morfin jelas, yang obat jelas lah gitu ya. Tapi kalau yang tadi heroin, malah saya udah pernah jajal gitu heroin ya, bukan yang disalahgunakan gitu ya, pada saat itu penasaran makanya tadi ya pengen tahu, ada di vial kecil gitu ya, saya coba gitu setitik gitu ya di kelingking saya gitu, saya cobain gitu, nggak lama gitu loh kok saya ngelihat orang bergoyang-goyang begitu. Wah, kata saya, waduh, rugi nih saya nih. Rugi apa? Sangat sensitif gitu ya, padahal dikit doang gitu ya, dikit aja saya udah pengaruh gitu. Wah, kalau saya diracunin orang gampang mati saya ya. Jadi dikasih seucit aja gitu ya, mati lah saya. Ya, karena cuma setetes setitik aja gitu, yang berapa mili gitu ya, paling ada 10 mili apa 20 milian, nggak sampai 50 gitu. Saya udah berasa gitu, loh kok goyang-goyang nih? Wah, gara-gara tadi tuh gitu. Ya, kemudian bisa menetapkan prosedur pengumpulan spesimen ya, bagaimana sesuatu ini diambil tadi ya, apakah perlu darahnya, apakah perlu cairan tubuhnya seperti urin gitu ya. Nah, itu harus dipelajari gitu ya. Apakah memang harus dibedah gitu ya? Tapi bedah itu bukan bagian kita lah ya. Bagian forensik yang lain ya. Nah, tapi kita kalau yang khusus memang untuk bisa mengambil spesimennya itu macam darah, air liur, urin gitu ya. Yang bisa-bisa ya. Kemudian di labnya ya, apa yang perlu dipelajari ya. Mengecilkan hati praktek resep. Nah, ini artinya maksudnya eh, jangan sampai gitu ya resep-resep yang harusnya tidak boleh, tidak perlu lah ya diulang gitu ya, atau menulis narkoba itu terjadi gitu ya.
Ya kalau kita kan memang bukan nulis resep gitu ya, tapi kita memantau resep-resep yang tadi. Loh kok ini pemberian anti sakit narkobanya banyak amat sampai sebulan. Nah itu nggak mungkin sebenarnya. Aduh, gimana sih ya? Kalau memang dokter mau membegoi apoteker gitu ya, mana ada sih orang yang sakit pakai narkoba itu sampai sebulan contohnya. Kalau bukan nggak bener gitu ya. Kan udah belajar kita ya, anti sakit itu ya pada saat sakit aja, sakitnya udah hilang sekali ya udah. Anti sakit kan tidak perlu diminum berulang-ulang. Ya itu ya. Nah, jadi dokter harusnya yang wajar aja 3 hari maksimal seminggu gitu ya. Jangan ngeresepin sampai sebulan, apalagi sampai 3 bulan lagi. Ya itu mau dijual lagi pasti ya. Itu yang harus dipelajari ya. Kemudian dalam pendidikan ya, nah ini makanya kalau di dosen pun gitu ada namanya tridharma kan, mengajar, meneliti, dan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi pendidikan ini semacam pengabdian juga ke masyarakat ya. Ya kebenaran kalau dari kami nih saya gitu ya lebih banyak di TBC lah gitu ya. Kalau yang narkotik ini memang mesti mungkin kerjasama lah ya dengan BNN atau apa ya biar lebih masuk gitu ya. Karena kalau sembarangan begini aja nanti bisa jadi masalah gitu ya. Artinya kurang kurang apa bisa jadi kita juga kan beda dengan BNN ya yang memang ngerti gitu ya atau memang pangsa pasarnya ini artinya yang akan di pendidikan ini memang untuk apa itu zat apa gitu ya kalau kita kan secara umum gitu ya ya kegiatannya ya. Nah, jadi maintaining profesional kompetensi. Nah, jadi seorang farmasis itu harus menjaga ya profesionalnya, kompetensi profesionalnya untuk tadi selalu mengikuti update dari zat-zat yang bisa merugikan ya, mencegah, mengedukasi ya, dan terus mengikuti pendidikan yang berkelanjutan ya, gitu. Ya, drugs are not for abuse ya. Jadi jangan menggunakan obat untuk tujuan yang lain. Wah, videonya nggak cukup nih waktunya ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nanti kita putar lagi lah ya. Cerita ya tentang si Freddy ya. Wah, menarik itu Freddy. Masih bisa lah besok-besok ya. Karena kan materi forensik memang belum maksimal ya. Masih ada waktu lah untuk bisa nambah-nambahin yang masih kelewat. Nah, kira-kira gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan. Pak, Hmm, saya izin tanya, Pak. iya. Kan saya pernah dengar cerita salah satu eh, seseorang gitu, dia itu diperkosa sama pacarnya karena putusin pacarnya tuh ya. Tapi menurut hukum itu si ceweknya itu kalah Pak karena dianggapnya sama sama mau padahal si cewek tersebut itu em, di ini Ya dikasih kesannya obat. pokoknya ya terjadi hubungan tanpa persetujuan lah ya. Iya, tapi tetap ceweknya yang kalah Pak. Itu gimana Pak? Maksudnya kayak Ya aku oke. bisa Ya menang tadi ya gitu. memang eh, pokoknya memang kalaupun sudah terjadi hubungan nggak boleh dilaporin. Kalau dilaporin memang jadi masalah kriminal itu. Jadi ya tapi tadi kan harus bisa dibuktikan gitu. Kan semua harus ada bukti. Yang tadinya awalnya contohnya kesannya katanya mau sama mau kok tiba-tiba dilaporin. Mungkin kalau cowoknya bisa bela diri begitu dong. Lah kan dia pacar saya Pak. Kalau giliran saya putusin aja dia ngelapor saya memperkosa dia. Padahal tadinya kalau saya nggak putusin dia diam-diam aja tuh. Contohnya kan begitu kalau cowoknya. Ya ceweknya harus bisa membuktikan dia di mana tempatnya. Kalau dia di apa tadi dikasih obat. Nah itu harus ada semua kepegang gitu buktinya. Ya memang kalau nggak ada ya susah. Ya dan tadi ya mungkin tadi yang saya bilang makanya derajat kekayaan dengan kemiskinan. Orang miskin biasanya rugi karena tadi bela dirinya kurang, kurang kuat. Dia orang kaya, tinggal panggil pengacara banyak bisa dia. Dengan uang lagi berkuasa, yang tadinya mungkin dia emang harusnya salah jadi pemerkosa, jadi lolos. Sedangkan di pihak perempuannya, wanitanya, ya maaf maaf ini ya, mungkin dia bukan orang kaya, kemampuannya terbatas. Ya begitu nasibnya. Ya jadi ya memang itulah ya. Ya, tapi sulit ya kejadian begini ya. Artinya apa? Kita kan lagi namanya tanda kutip kalau orang itu suka sama suka, ya mempercayai kan.
Nah, tapi ya tadi lah ya. Nah, ini dia hukum agama harus dibawa di sini. Artinya jangan banyak berduaan kalau belum nikah. Gitu prinsipnya lah. Kalau belum nikah banyak berduaan, ya resiko apa-apainnya rugi-rugi wanita. Nah, itu yang perlu disadari. Kalau kalian cuek-cuek aja, ya jangan sampai gitu kan. Nanti begitu kejadian begitu, kalian nuntut pun wanita banyak kan kalah. Karena apalagi tadi mengambil buktinya dia kamu dikasih obat itu mungkin udah dibersihin sama dia atau gimana caranya. Ya biarpun memang benar-benar nih diapa-apain, ya tapi tadi kalau tidak ada bukti malah kamu yang bisa dipenjara karena memfitnah. Nah kan begitu. Ya itulah susahnya hukum itu harus dibuktikan gitu ya dan ternyata zaman sekarang itu bayaran pengacaranya semakin mahal semakin pintar itu yang tadinya benar bisa jadi salah, yang tadinya salah bisa jadi benar. Ya itu kita tidak bisa pungkiri ya, bisa terjadi itu benar. Begitulah. Jadi pokoknya kita harus memakai prinsip pencegahan. Nah, ingat itu. Kita semua lebih baik mencegah daripada tadi kalau udah kejadian. Ya kan? Pokoknya minimal peraturan agama jangan berduaan jika belum nikah. Titik. Kalau kalian coba-coba berduaan sebelum nikah, kalau kenapa-napa, udah resiko kamu lah. Mau kamu ngomong apa juga nggak bakal menang lah. Gitu. Nah itu kalau pendapat saya begitu. Oh ya, halo, halo, mana orang itu? Iya, Diabetes, apaan diabetes? Pak, tapi kan Hmm. yang ceweknya kayak udah visum. Masa masih bisa kalah gitu, Pak? Berarti Kita tentang ya tadi enggak visum itu kan hanya membuktikan sudah pernah terjadi, sudah pernah terjadi. Dan kejadian itu kan tidak selalu artinya begini. Dia pokoknya sudah pernah terjadi hubungan suami istri. Ya kan berarti visum itu membuktikan aja gitu doang. Tapi masalah ini terjadi hubungan ini apakah mau sama mau, apakah ada kekerasan atau paksaan. Ya kan begitu. Visum itu membuktikan bahwa benar sudah pernah terjadi hubungan. Tapi kan tidak bilang hubungan yang dipaksakan kan nggak ada begitunya. Kecuali banyak tadi tanda-tanda kekerasan. Nah, ada nggak tanda-tanda kekerasan? Salah, ah, itu, Pak. ada nggak? Nah itu kalau kalau visum itu hanya membuktikan memang pernah terjadi, tapi tanda-tanda kekerasan yang mendukung ini sebuah paksaan ada nggak? Kalau nggak ada, ya kan rugilah si wanita udah ngelapor saya pernah digituin kalah lagi. Nah itu kalau orang tahu, dia udah pernah dipakai tuh. Nah maaf ya gitu, maksudnya, udah pernah digituin dan kalah lagi. Gimana double ya, double itu makanya bisa bahaya itu yang bisa depresi, frustasi, bisa bunuh diri itu begitu itu. Ya, jadi pesan saya ringkasnya jangan berduaan sebelum nikah. Udah titik lah kalau itu kamu lakukan, resiko kenapa-napa itu besar. Dan pria jarang rugi, jarang bermasalah pria itu. Ya ada memang ya, 1 banding berapa sih yang pria yang diperkosa wanita? Hah? Ada kan, tapi 1 banding berapa? Ya, Pak. Mungkin 10.000 kasus baru satu kali, atau 1 juta kasus baru satu kan? Nah gitu ya. Oh iya ya. Iya, Pak, makasih. Iya sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita absen dulu ya. Ada 24. Weh, ada yang nggak masuk dong. Permata ada, Pausia ada, Sylvia. Hadir, Pak.
Mala, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Bapak. Gita, Hadir, Pak. Yusnia, Hadir, Pak. Travelina, Hadir, Pak. Septi, Septi ada? Septi ya wafat, Pak. Septi Berta Kristina. Oh. Kayaknya nggak pernah ada ya? Nggak ada ya? Dia seharusnya home base apa? Sore sih, Pak. Tapi mungkin absennya nyangkut ke pagi. Iya, tapi kayaknya nggak pernah ada saya panggilin ya. Berhari-hari ya. Oke lah, biarin aja. Ayo dia, Hadir, Pak. Roida, Hadir, Pak. Ningsih, Hadir, Ningsih Bapak. nggak ada. Kamu dipanggil Ningsih susah ya. Fitri, Hadir, Pak. Junedi, Hadir, Pak. Junedi sering lemes nih kayaknya nih kenapa nih ya? Kuliah itu harus seger loh. Kalau nggak seger nggak fokus. Ya, Junedi ya. Farijan, Hadir, ya. Pak. Azahra, Hadir, Pak. Arta, Hadir, Pak. Syalsabila, Hadir, Pak. Septia Wafa, Hadir, Pak. Siti Fatimah. Siti Fatimah hadir, Pak. Udah di chat di chat box. Kenapa lagi chat-chatan aja Fatimah hadir? Terus Hadir, Pak. kenapa dia Hadir. nggak bisa? Iya, hadir nih. Tinggal ngomong aja sampai ngechat kamu ya. Oke, kemudian Abdul ada tadi, Sally. Sally Hadir, tumben Pak. nih pindah pindah ke pagi sini, Sel. Iya, Pak. Kan saya udah izin, Sekali Pak, kemarin. sekali doang ya? Apa terus-terusan sih kamu? Kayaknya sih kalau nggak bentrok sama kerjaan sih bakal pagi terus. Nggak Oh, apa kan ya, kerja Pak? betul. Iya nggak apa-apa, masa dibilang nggak boleh. Anita, Anita hadir, Pak. Debo, Hadir, Pak. Debo nih pendiam ya nih. Dia dulu bekas anak murid saya nih, pendiam ya sampai sekarang dia. Diam ya dia kerjanya tuh Deborah tuh. Deb, kamu harus itu udah Deb, lebih bawel dikit lah Deb. Iya, Oke ya, Pak. jadi iya, Para jadi Permata yang hadir. nggak, iya iya udah tadi yang Maaf nggak ya, ada ini berarti Pak. iya si Septi ya, Septi Berta nih nggak ada nih, benar ya. Jadi 23 ada dua ini ya, oke. Bapak, apa? Ya, Berarti minggu depan libur. Ya udah, Pak. Tadi iya libur minggu depan udah kena libur ya kan. Nanti masuk-masuk lagi kalian langsung presentasi tuh ya, tanaman narkotik, ceritain dah tuh ya, apa farmakologinya dan cara. Oh, kalau cara ujinya nanti di toksikologi aja ya. Ini tanaman narkotik lah itu ya, yang banyak tadi opium dan opiat tuh jenisnya tuh. Illicit trafficking tadi lah masih berhubungan lah ya dengan illicit field. Tadi illicit field itu yang saya bilang ya, cuman sebenarnya illicit field ini tidak hanya obat-obatan ya. Tadi ada manusia, ada benda bersejarah, ada ya macam-macam lah. Perdagangan itu ya, perdagangan uang, apa pencucian uang, apa dan lain sebagainya lah itulah. Ya, jadi kesannya seperti mau ngerangkum gitu ya, mau ngerangkum sejak menjelang UTS gitu ya. Narkotik, illicit trafficking, dan illicit field ya. Itu kemarin kan sudah dikasih ya, itu si kelompok salsa ya. Fatima, Yusnia ya. Pules, siapa Pules? Putri Lestari, Pak. Si Junaidi. Oh, Pules dia panggilannya. Kirain mules dia, kirain mules mulu deh. Mules. Kenapa Lestari? Ya, ngomong aja jelas, belum ngomong udah Pak. dimatiin aja mic. Apa? Oh, enggak. Tadi cuma bilang mulus doang. Karena Oh Bapak. iya dah. Suara kamu putus-putus lagi udah itu belum apa-apa ngomong udah dimatiin aja mic-nya lagi aneh kamu ya.
Oke ya, terima kasih semua untuk hari ini. Semoga bisa dimengerti, tetap semangat, tetap sehat ya. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Amin. dan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Makasih, Oke, Pak. Makasih iya, Bapak. Terima. Iya. iya sama-sama. Pamit ya. Yuk. Oke, pamit.